Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Ketemu lagi ya dengan Bu Feni. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Tetapi pada video kali ini kita sudah masuk ke bagian keempat, atau bagian yang terakhir dari bab yang 4, tentang kesebangunan dua segitiga. Baik anak-anak, sebelum mulai materi, kita berdoa dulu ya sejenak. Oke anak-anak, tujuan dari pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan bisa untuk yang pertama, mengidentifikasi dua segitiga yang sebangun. Kemudian tujuan yang kedua, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Oke, kita lanjut aja ya untuk lebih memahami materi. Pada kesebangunan dua segitiga, itu syarat sebangunnya masih sama seperti pada materi yang sebelumnya, yaitu kesebangunan dua bangun datar. Ya, jadi memiliki syarat yang pertama, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Kita lihat pada contoh, di situ ada dua segitiga. Segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC, kemudian segitiga yang kedua yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita akan lihat, kita akan masuk ke syarat yang pertama. Apakah sudut yang bersesuaian itu sama besar? Kita lihat ya, apakah sudut-sudutnya bersesuaian? Sudut yang pertama yaitu sudut A. Sudut A di sana apakah akan sama dengan A aksen? Kita akan tahu dari masing-masing tandanya. Kalau tandanya sama, berarti sudutnya sama besar. Kita lihat pada sudut A dan sudut A aksen itu memiliki tanda yang sama. Lengkungnya cuma satu. Kalau tandanya yang sama, artinya sudutnya sama besar. Jadi bersesuaian ya. Kemudian sudut yang kedua yaitu sudut B dan sudut B aksen. Itu juga memiliki tanda yang sama, lengkungnya ada dua. Kalau tandanya yang sama, secara otomatis dua sudut itu bersesuaian. Jadi besarnya sama. Kemudian yang ketiga, sudut yang ketiga C dan C aksen. Di situ juga mempunyai tanda yang sama. Lingkaran ya, bulat. Bulat-bulatnya satu sama. Jadi karena tandanya sama, otomatis sudutnya juga sama besar. Jadi syarat yang pertama untuk sudut bersesuaian sama besar terpenuhi. Kalau syarat satu terpenuhi, kita lihat syarat yang berikutnya ya. Untuk syarat yang berikutnya adalah sisi yang bersesuaian. Kita lihat apakah perbandingannya senilai. Kita lihat ya. Yang pertama yaitu sisi AB dibanding sisi A aksen B aksen. Sisi AB mempunyai panjang 6 cm, sedangkan sisi A aksen B aksen panjangnya adalah 6 cm. Jadi kalau diperbandingkan adalah 6/6A. Kalau kita sederhanakan, 6-nya bisa dicoret ya. Tersisa 1/A. Itu untuk pertama, sisi yang pertama. Sisi yang kedua yaitu sisi BC 4 cm dan sisi B aksen C aksen 4A cm. Kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 1/A. Kemudian sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga adalah CA
5 cm, dan C aksen A aksen 5A cm. Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 1/A. Karena dari 3 perbandingan sisi ini senilai, bersesuaian sama semuanya, perbandingannya 1/A, 1/A dan 1/A, maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Kalau 2 syarat itu terpenuhi, maka 2 segitiga pada gambar ini adalah sebangun. Itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang sisi DE dan besar sudut ACB dan sudut ADE. Kalian lihat pada gambar ini itu adalah ada 2 segitiga sebenarnya. Segitiga besar ADE dan segitiga kecil ABC. Nanti kita bisa menyelesaikan 2 soal di samping itu dengan cara membandingkan segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Ya. Oke, kita cari dulu sisi DE. Untuk mencari sisi DE, kita bandingkan panjang sisi yang sudah diketahui di situ dari segitiga kecil dengan segitiga yang besar. Segitiga kecil itu panjangnya AC, itu senilai dengan segitiga yang besar, itu panjang sisinya AE. Kemudian jika yang BC atau pada alasnya segitiga kecil BC, maka segitiga besarnya panjang alasnya adalah DE. Setelah itu kita masukkan nilainya. Panjang sisi AC 4 cm, sedangkan panjang sisi AE itu jumlah dari panjang AC ditambah CE. AC 4 sedangkan CE-nya 8. Jadi 4 ditambah 8 untuk panjang sisi AE. Kemudian sisi BC-nya adalah 5 cm per DE. DE itu yang akan kita cari. Oke, kemudian dikali silang. 4/12 sama dengan 5 per DE, kita kali silang ya, maka DE sama dengan 12 kali 5 dibagi 4. Ya, kita sederhanakan 12 dibagi 4 adalah 3, jadi 3 kali 5 hasilnya adalah 15 cm. Itu panjang DE. Sekarang kita lihat besar sudut ACB. Itu bersesuaian dengan sudut AED. Jadi sudut ACB bersesuaian dengan sudut AED. Karena bersesuaian, maka besar sudutnya sama, yaitu 45 derajat. Gitu ya. Kemudian kita akan mencari sudut ADE. Untuk mencari sudut ADE, kita pun harus mencari sudut yang bersesuaian dengan ADE. Kita lihat pada segitiga yang kecil ADE, segitiga yang besar ADE, itu kita lihat di atasnya segitiga yang kecil, yaitu sudut ABC. Karena itu bersesuaian. Jadi besar sudut ADE sama dengan sudut ABC, yaitu 70 derajat. Sekali lagi, kalau sudutnya bersesuaian, besar sudutnya sama. Gampang bukan? Tidak usah mencari dijumlahkan atau dikurangi, hanya mencari sudut yang bersesuaian. Kalau sudah jelas bersesuaian, maka besar sudutnya sama. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini soal cerita. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap pada tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Sini ya, gambarnya bisa dilihat di bawah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut.
Jadi untuk mencari tinggi tiang bendera, kalian tidak usah menurunkan tiangnya atau kalian menaiki tiangnya kemudian diukur. Memakai konsep matematika bisa. Kita buktikan bagaimana caranya. Oke, kita misalkan dulu. Ini untuk tiangnya. Tiangnya tingginya T, sedangkan bayangannya 600 cm. Kok 600 cm bukannya 6 meter? Nah, di situ 6 meter kita satuannya samakan dengan tinggi siswanya, pakainya cm. 6 meter jadikan cm adalah kali 100 ya. Jadi 600 cm. Kemudian segitiga yang kedua itu adalah untuk tinggi sisi yang atas ya, itu tinggi siswanya, sedangkan bawahnya adalah bayangannya. Kedua-duanya ini membentuk segitiga siku-siku. Ya. Kemudian kita bandingkan. Mana sih yang senilai? Pada tinggi tiang itu senilai dengan tinggi siswa. Jadi T per 150 sama dengan bayangan tiang itu berbanding dengan bayangan siswa 600 per 250. Jadi kita kali silang T sama dengan 600 kali 150 dibagi 250. Kita sederhanakan ya, 600 dan 250 kita bagi dengan 50. Masing-masing bagi 50 hasilnya 600 bagi 50 12, 250 bagi 50 5. Kita sederhanakan lagi 150 bagi 5. Hasilnya adalah 30. Jadi T-nya tersisa 12 kali 30, yaitu 360 cm. Kita kembalikan ke satuannya menggunakan meter, karena tinggi dari tiang bendera satuannya meter. Maka 360 dibagi 100 karena naik ya satuannya menjadi meter, menjadi 3,6 meter. Jadi soal semacam ini bisa kita selesaikan dengan prinsip kesebangunan segitiga. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Perhatikan gambar. Tentukan panjang MN. Untuk mencari panjang MN, untuk memudahkannya, kita tarik garis dulu. Dari S ke bawah sampai ke sisi PQ, yang mana panjangnya, itu Ibu kasih titik untuk permudah ya. Sisi PQ itu dibagi 2. Panjangnya QL itu sesuai dengan yang SR, senilai ya, sama ya, bersesuaian. Jadi LQ panjangnya sama dengan SR, 12 cm. Kita naik ke atas, KN itu panjangnya juga sama, 12 cm. Dari sini nanti akan kita mempermudah mencari panjang MN. Nah, karena di sini nanti terbentuk dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah SMK. Segitiga yang kedua SPL atau yang besar. Nah, ini senilai. Sisi SM itu 5 cm, sedangkan sisi SP-nya 8 cm. 8 cm dapat dari mana? Dari jumlah sisi SM ditambah MP. 5 tambah 3, 8 cm. Sedangkan sisi PL itu adalah 8 cm. Dapat dari mana 8 cm? Dari panjang PQ 20 cm dikurangi QL 12 cm. Jadi tersisa 8 cm. Oke ya, dua segitiga ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan, kemudian kita perbandingkan. Sisi MK itu berbanding dengan sisi PL. Sedangkan sisi SM itu berbanding dengan sisi SP. Maka kita masukkan nilainya. MK di situ belum diketahui, karena nanti kita akan mencari MK dulu. Setelah mencari MK baru ketemu nilai MN. Ya.
MK yang kita cari, PL-nya 8 cm, kemudian SM-nya 5, SP-nya 8. Kemudian kita kali silang, maka MK sama dengan 8 kali 5 dibagi 8. Kita bisa coret nilai 8-nya, maka sisi MK-nya ketemu 5 cm. Jika sisi MK sudah ketemu 5 cm, maka kita bisa mencari sisi MN. Karena panjangnya MN itu sama dengan MK ditambah KN. KN-nya 12, sedangkan MK-nya 5. Maka panjang sisi MN-nya adalah 17 cm. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Hitunglah panjang sisi BA, BC, dan BD. Kita lihat segitiganya cuma satu, tapi kalian harus mencari 3 unsur dari yang belum diketahui dari gambar seperti itu. Oke, untuk mempermudah mengerjakannya, kita menggunakan prinsip air mancur. Ya, jadi seakan-akan seperti air mancur. Kalian lihat sisi yang gambar samping ya, sisi BA itu ujung titik sudutnya adalah A. Kemudian kalian tarik garis ke atas menuju AD ke titik D. Kemudian tarik lagi garis ke atas lagi menuju titik C. Jadi panjang sisi AC. Kalau kalian amati kan seperti air mancur ya. Dari titik A itu ke titik D dan ke titik C. Nah, kalian ingat-ingat saja prinsip air mancur kalau menyelesaikan soal ini. Oke, untuk mencarinya kita gunakan perkalian. Jadi jangan lupa BA-nya dikuadratkan. BA kuadrat sama dengan perkalian dari AD kali AC. Oke, sisi AD-nya adalah 32 dikali sisi AC-nya 50. Dapat dari mana 50? 50 adalah jumlah dari sisi AD ditambah jumlah dari sisi AD ditambah DC. Ya, AD-nya 32, DC-nya 18. 32 tambah 18 50. Jadi panjang sisi AC-nya 50. Sekarang kita kalikan, 32 kali 50 adalah 1600. Itu BA kuadrat. Sekarang kita harus mencari nilai BA saja. Kalau BA kuadrat 1600, maka nilai BA-nya adalah akar dari 1600, yaitu 40 cm. Oke, soal yang pertama terjawab. Kita akan mencari BC, sisi BC. Prinsipnya sama, air mancur juga. Sekarang BC itu titiknya di atas ya. Kalian bisa lihat titik sudutnya di atas. Itu mancurnya ke bawah. Ya, jadi ke titik D dan ke titik A. Dari C ke D dan C ke A. Gitu ya. Perkaliannya sama seperti pada soal yang pertama. Jadi BC kuadrat sama dengan CD kuadrat, luncuran yang pertama, dan kemudian luncuran yang kedua yaitu ke titik A. Jadi CA. Oke. Kemudian sisi CD di situ diketahui 18 cm, sisi CA-nya adalah 50. Dari 18 ditambah 32. Maka hasilnya adalah 900. 900 itu adalah BC kuadrat, belum BC. Kalau mencari BC-nya harus diakarkan ya. Akar dari 900 yaitu 30. Jadi hasilnya sisi BC adalah 30 cm. Oke, kita lanjut mencari sisi yang terakhir yaitu sisi BD. Sama, sisi BD itu ada di tengah. Di tengah ya. Jadi ketika di tengah dia mancur ke kanan dan ke kiri. Penyelesaiannya sama, konsepnya tetap sama.
kuadrat sisi yang dicari sama dengan perkalian dari air mancur tersebut. Oke? Jadi BD kuadrat sama dengan DC luncuran ke kiri kemudian ke kanan adalah DA. Jadi DC kali DA. Kita cari DC-nya 18 kali DA-nya 32. Jadi 18 kali 32 adalah 576. Itu sisi BD kuadrat. Jadi sisi BD-nya adalah akar dari 576, 24 cm. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan penjelasan hari ini kurang paham, silakan boleh bertanya. Boleh by WA ke Bu Feni ataupun ke Bu Ika. Nanti untuk contoh soalnya kalian kerjakan di Google Classroom masing-masing. Nanti soalnya Ibu cantumkan di situ. Oke ya, ingat dalam menyelesaikan soal di Classroom, tenggat waktunya kalian perlu perhatikan. Jika menyelesaikannya lebih dari tenggat waktu, maka nilainya, poinnya akan berkurang. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.